wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada kita untuk bertauhid serta berpegang teguh pada tali agama Allah, sehingga di dunia ini kita dapat menjalani hidup dengan hati yang damai. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman Zahidiyah, menuju zaman yang terang benderang melalui ajarannya, agama Islam. Nuzulul Quran, peristiwa yang sudah sering kita dengarkan. Tapi, masih ingatkah bagaimana cerita turunnya ayat Al-Quran tersebut? Yuk, kita simak bersama. Saat itu, Nabi berusia 40 tahun. Ketika beliau sedang berada di Gua Hiro, menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kala itu, Nabi Muhammad sedang berdiam diri. Kemudian datanglah sosok makhluk yang besar. Beliau adalah malaikat Jibril, yang membuat Nabi terkejut dan juga ketakutan, sehingga tubuh beliau gemetar. Kemudian malaikat Jibril mendekat dan memeluknya sambil berkata, "Iqra," sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku belum mengenal bacaan." Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dari Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Begitulah ayat Al-Quran turun untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi pun pulang dan menceritakan semua kejadian kepada istrinya Khadijah. Nabi masih terkejut dan takut sampai menggigil. Kemudian paman Khadijah, yang seorang ahli kitab, mengetahui hal itu dan menyampaikan bahwa Muhammad adalah manusia pilihan Allah untuk menyampaikan kebenaran. Ini pertanda kenabian Nabi Muhammad. Setelah itu, 3 hari kemudian, setelah Nabi merasa lebih baik, turunlah ayat Al-Quran selanjutnya, Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. "Wahai orang yang berkemun, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah." Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Dan Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam Quran Surat Al-Isra 106 dijelaskan, "Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian." Saudara-saudara seiman, malam diturunkannya ayat pertama Al-Quran juga dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Pada malam tersebut juga dipenuhi dengan keberkahan, seperti disebutkan dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya, "Sesungguhnya
Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, kita bisa meningkatkan amalan dan kegiatan ibadah untuk meningkatkan pahala dan harapan menjumpai malam tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kinara, bahwa banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika malam nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran juga harus menjadi renungan kita sebagai manusia. Hubungannya dengan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat dalam mempelajari Al-Quran, itu artinya kita belum memahami makna Al-Quran. Mengapa demikian? Seperti yang dijelaskan dalam surat Toha, bahwa Allah berfirman, "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Dengan adanya malam nuzulul Quran ini, harapannya ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Yuk kita rajin-rajin dalam mempelajari Al-Quran, mulai dari cara membacanya yang benar, menghafalnya, dan memahami makna setiap ayatnya dengan mentadaburi Al-Quran. Terus semangat ya bintang-bintang kehidupan Saam dan keluarga besar Saam. Semoga kita bisa selalu dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita serta memberikan cahaya ketika kita berada di alam kubur kelak. Sekian kultum dari saya hari ini, semoga bermanfaat.